Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin seluruh keluarga, atas nama keluarga calon mempelai putri, keluarga almarhum Bapak Riyatno, kami haturkan beribu terima kasih atas kehadiran seluruh keluarga calon mempelai pria. Dan sebagai awal dari seluruh akad nikah ini akan diawali dengan penyerahan calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai putri, dan di sini yang mewakili keluarga calon mempelai putri berkenan Bapak Herman Rianto, dan untuk itu kami persilahkan kepada perkenan yang terhormat Bapak Insinyur Agus Sofyan untuk berkenan menyerahkan calon mempelai pria. Kehadirat Allah SWT bahwa atas ridho serta berkenannya kami dan rombongan telah hadir di sini dengan selamat tak kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Herman Rianto selaku wakil dari keluarga almarhum Bapak Riyatno, berkenan saya Agus Sofyan selaku wakil dari Bapak Supriyadi menghaturkan salam taklim dari beliau untuk keluarga almarhum Bapak Riyatno. Selanjutnya, sesuai dengan rencana yang telah sepakati bersama, perkenanlah kami menyerahkan anak mas kami Muhammad Nurdani, putra dari Bapak Supriyadi, kepada Bapak dengan harapan dapat segera dilaksanakannya akad nikah ijab kabul dengan anak Ajeng Pia Adilia, putri Bapak Ibu Riyatno. Akhir kata, apabila ada kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu di sini, kami atas nama seluruh rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rombongan calon pengantin pria telah tiba di tempat ini dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Yang terhormat Bapak Insinyur Agus Sofyan serta seluruh rombongan, perkenankanlah saya selaku wakil dari keluarga almarhum Bapak Riyatno menyampaikan ucapan selamat datang, dan insya Allah akan segera kami sampaikan kepada beliau. Penyerahan calon pengantin pria yaitu anak mas Muhammad Nurdani kami terima dengan senang hati dan terima kasih. Selanjutnya akan segera kami laksanakan akad nikah atau ijab kabul menurut agama Islam, serta dilanjutkan dengan acara temu atau panggih menurut tata cara adat Jawa. Namun keluarga almarhum Bapak Riyatno berpesan bahwa setelah penyerahan calon pengantin, seluruh rombongan dipersilahkan duduk untuk mengikuti semua acara hingga selesai, serta turut mendoakan agar seluruh rangkaian upacara dapat berjalan lancar tak kurang suatu apapun. Selanjutnya, perkenankanlah kami menerima anak mas Muhammad Nurdani.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Untuk tidak bertepuk tangan, namun marilah kita berucap hamdalah, bersyukur kepada Ilahi Robbi. Terima kasih kami haturkan dan kami silakan perkenalan Bapak Ustadz Suryadin S.A. wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazina la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila sabil huda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai yang sedang deg-degan, Bapak Wali, Bapak Saksi, dan hadirin wal hadirat yang saya hormati, tidak lupa membawa acara yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul bersilaturahim, insyaallah akan menyaksikan ijab kubur pernikahan antara Ananda Muhammad Nur Dani dan Pia Adlia yang mudah-mudahan dilancarkan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salam, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'an, dan kita juga sebagai umatnya, mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ananda berdua sekarang masih status jejak keadaan gadis. Sebentar lagi Anda berdua akan berubah menjadi suami dan istri. Mudah-mudahan setelah menjadi suami dan istri, sebagaimana yang didoakan oleh Rasul, setiap pengantin itu menjadi pengantin yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapat berkah Allah tentunya kita harus melaksanakan sesuai dengan keinginan Allah. Yang pertama, kami ingatkan kepada mempelai supaya mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, niatkan di dalam hati bahwa nikah, saya tidak melihat pasangan saya yang cantik, saya tidak hanya melihat pasangan saya yang ganteng, tapi saya ingin melaksanakan syariat agama Allah
syariat agama yang dicontohkan oleh Rasulullah, niat di dalam hati bahwa nikah ini semata-mata ibadah. Siap? Sudah niat di dalam hati? Mudah-mudahan setelah niat di dalam hati bahwa nikahnya ibadah, maka pengantin mudah-mudahan sudah dicatat mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Setelah pengantin mendapat pahala dari Allah, insya Allah Bapak Wali, Bapak Saksi, dan kita juga yang datang, yang hadir, yang mengantarkan, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah SWT. Ananda berdua Muhammad Nurdani dan Nevia, Ananda akan rugi menikah, rugi rumah tangga kalau tidak ada maksud dan tujuan atau niat yang kedua, yaitu berusaha menjadi suami yang soleh, berusaha menyempurnakan akhlak dohir Ananda Muhammad Nurdani. Maka Ananda harus mencari rezeki yang banyak, tapi jangan hanya banyak, usahakan bahwa rezeki yang dibawa itu rezeki yang halal, ya, rezekinya yang halal. Cara mengusahakannya, cara mendapatkannya, kemudian cara memakainya dengan cara yang benar sesuai dengan keinginan Allah. Jadi walaupun banyak rezeki yang dibawa ke rumah itu, yang penting halal. Jangan walaupun sedikit, biasanya malas mencarinya. Usahakan yang banyak tapi yang halal. Insya Allah kalau punya cita-cita membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau rezeki yang halal insya Allah akan terwujud. Nafkah batin, bukan hanya suami ini bisa melaksanakan kebutuhan biologisnya saja, tapi pada hakikatnya para suami mempunyai kewajiban untuk membimbing istrinya di jalan ridha Allah. Jadi istri nanti perhatikan, bisakah istri saya beribadah dengan benar kepada Allah SWT. Kontrol, periksa, bimbing, sholatnya sudah betul tidak, wudunya sudah betul tidak, bahkan perhatikan juga sudah bisa baca Quran belum istri saya. Itu kewajiban para suami. Sebagaimana Allah SWT di surat An-Nisa mengatakan, kata Allah, Arizalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa para suami ini qawwam, artinya membawa tangan, mempunyai tanggung jawab kepada istrinya. Tanggung jawab inilah yang harus siap Ananda emban, siap Anda laksanakan, dan siap untuk membimbing istri jalan ridha Allah SWT. Insya Allah kalau itu yang dilaksanakan, maka kita tidak akan dituntut di hadapan Allah SWT. Gitu ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kemampuan Allah SWT. Neng Via sebentar lagi akan menjadi seorang istri. Niatkan di dalam hati, saya insya Allah akan berusaha menjadi istri yang soleha. Ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemampuan Allah SWT. Istri yang soleh tentunya istri yang tidak meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya. Yang kedua adalah istri yang selalu berusaha untuk membahagiakan suami. Kalau kata Rasul, idza nadarta sarotka, bila mana dilihat oleh suami itu sarotka, akan terasa indah, akan terasa tenang dan senang. Artinya istri yang bisa menyenangkan suami. Siap, Neng? Mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah SWT. Ya, kalaupun nanti Neng bertanya, gimana sih saya harus membahagiakan suami? Tentu pengalamannya ada di ibu-ibu, dan pasti jawabannya sama, bahwa hanya 3 tempat kata ibu-ibu untuk kebahagiaan para suami. Yang pertama di dapur, yang kedua di sumur, dan yang ketiga di situ. Kalau memang sudah bahagia di 3 tempat ini, insya Allah para suami akan tenang dan merasakan senang. Ya, mudah-mudahan dia bisa seperti itu. Ciri istri solehah dalam membahagiakan suami, kemudian doakan. Boleh sebetulnya sampai pipi pun nggak jadi masalah kalau nanti sudah nikah. Silahkan dihantar dengan penuh doa dan penuh harap pada Allah. Kemudian istri yang tidak membiarkan suami makan sendiri, itu istri yang solehah. Dan istri yang tidak membiarkan suami itu tidur sendiri, tidak membiarkan suami berangkat tanpa didampingi istri,
tidak membiarkan suami makan sendiri, tidak membiarkan suami tidur sendiri. Itu ciri-ciri istri yang solehah. Kalau belum seperti itu, maka jadi pertanyaan introspeksi buat ibu-ibu, belum solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neng, istri yang solehah selalu taat kepada suaminya, siap kan ya, kecuali nanti perintahnya, keinginannya bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ada aturan di dalam Al-Quran, ada aturan di dalam hadis, ada aturan di dalam kitab fikih bahwa para suami itu mempunyai penyakit yang kalau orang sudah bilang jadi rutin gitu ya, namanya penyakit kambuhnya di malam hari. Itu penyakit para suami. Tapi ketika penyakit suaminya kambuh, kemudian istri itu ada tamu bulanan, maka di situ wajib menolak. Ya, jadi boleh menolak, tapi memang sesuatu yang memang bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasul. Ya. Kemudian istri yang solehah adalah istri yang tidak memberikan harapan kepada orang lain, artinya bisa menjaga diri. Wa idza hafadhat ila nafsiha, ketika ditinggal oleh suami bisa menjaga diri. Tidak menutup kemungkinan di dalam rumah tangga sekarang ini banyak para istri digoda oleh laki-laki lain. Tapi saya ingatkan bahwa nanti di dalam perjalanan rumah tangga siapapun ada laki-laki yang menggoda, niatkan di dalam hati yang paling dalam dari sekarang bahwa itu hanya jelmaan syaitan yang akan menghancurkan dunia dan akhirat saya. Harus diingatkan pada Allah, disobri dengan penuh kesabaran, wassolati, dan jalan kita untuk melaksanakan sholat. Berarti sholat adalah salah satu jembatan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tidak ada rumah tangga yang mendapat ridho Allah kecuali rumah tangga itu mendapat ridho kedua orang tua. Cari setelah rumah tangga itu ridho kedua orang tua. 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, doakan selalu mereka. Yang tidak ada, doakan. Yang masih ada pun doakan. Satu itu. Yang kedua, sampaikan berita-berita yang membahagiakan mereka. Siap ya? Mama, alhamdulillah saya sudah hamil. Itu bahagia sekali. Mama, alhamdulillah saya sudah bisa beli lemari, beli ini, silahkan sampaikan ke orang tua. Tapi kalau ada berita-berita yang mengecewakan mereka, jangan sampai kepada mereka. Itu cara kita mencari ridho mereka. Dan yang manfaat khususnya untuk kedua mempelai, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang hadir. Barakallahu li wa lakum hadirin wal hadirin yang saya hormati. Insyaallah rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon mempelai pria Ananda Muhammad Nurdani, putra dari Bapak Haji Supriyadi dan Ibu Hajah Rantowati. Betul ya. Hadir Bapak dan Ibu, alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan doa restunya menjadi wasilah dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, calon mempelai wanita Nengkia Adilia, putri dari almarhum Bapak Riyatno dan Ibu Penny Rulianti. Betul nih? Sudah minta doa restu kepada Ibu. Mudah-mudahan doa restunya menjadi wasilah mendapat ridho Allah dan nanti mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian wali nikah kakak kandung sendiri, yaitu Panri Ahmadi, sarjana teknik. Betul? Kenal nggak sama ini? Kenal. Takut nggak kenal, nantinya jadi kurang harmonis ya. Alhamdulillah sudah kenal, sudah tahu. Kemudian yang keempat, ada 2 saksi. Yang pertama dia kubur. Kalau belum sah kata saksi maka harus diulang kembali. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan 1 kali jadi dan lancar. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Dan tentunya yang kelima itu adalah ijab dan qabul. Ijab ucapan wali, kemudian qabul diterima oleh pengantin pria. Dan dalam ijab qabul ada syarat, yaitu mahar atau mas kawin. Mas kawin itu disiapkan, sudah ada, insya Allah sudah ada, sudah disiapkan. Dan yang menentukan nilai mas kawin itu adalah calon mempelai wanita. Maka saya tanya, naik mas kawinnya mau apa?
Disiapkan apa Mas Sawi? Emas seberat 12 gram. Itu yang disiapkan cukup, mungkin kurang cuci mobil, cuci rumah, justru. Kita doakan bersama yang mudah-mudahan nanti rezekinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lengkap, insya Allah kita akan langsung ke prosesi ijab kabul. Silakan pengantin bersabdallahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Murdani, saya nikahkan via Adilia binti Riyad almarhum adik kandung saya kepada saudara dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 12 gram dibayar tunai. Saya terima menikah kepada via Adilia binti Riyad almarhum dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 12 gram dibayar tunai. Saksi sah. Alhamdulillah sah. Sudah, kita doakan bersama. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafiina wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilna munzilan barakan wa antal khairul munzilin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma iman. Allahumma alif baina Muhammad Nurdani wa Nabiyyina kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Nabi Ibrahim wa Ismail al-Hajjaj wa kama alafta barakallahu laka wa hada rabbika rabbil jannati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah menyaksikan ijab kabul dengan lancar. Mudah-mudahan lancarnya ijab kabul pertanda lancarnya rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ijab kabul, saya Muhammad Nurdani berjanji dengan sesungguh hati kepada istri saya yang bernama Via Adilia. saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai suami dan saya akan berumah tangga dengan sebaik-baiknya menurut aturan ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sigo ta'liq atau empat perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalam kutipan buku nikah Bandung tanggal 10 September tahun 2016. Saya yang berjanji siapa? Muhammad Nurdani kepada Via Adilia. Sekarang dia sudah menjadi istri. Alhamdulillah. Sekarang sudah punya istri, bukan mimpi lagi. Sudah nyata. Perjanjian lengkapnya ada di sini di buku nikah. Nanti bisa dibaca